Pemirsa, kembali munculnya sara jelang Pilkada tahun 2018 mendatang membuat pemerintah kembali mengingatkan seluruh pihak, baik para kandidat, pendukung maupun seluruh warga untuk tidak bermain-main dengan isu sara yang tentu saja dapat memecah belah persatuan bangsa. Pengalaman yang pernah terjadi dalam kasus Pilkada lalu seperti di DKI Jakarta menjadi pelajaran yang sangat berharga yang dapat menyelenggarakan Pilkada dengan damai dan juga aman pada tahun 2018 mendatang. Untuk itu pemirsa, kita akan langsung membahasnya dengan Menteri Dalam Negeri yang sudah hadir bersama kami pada siang hari ini di studio, Bapak Cahyokumolo, terkait dengan ajakannya untuk mengupayakan Pilkada yang damai. Selamat siang Pak Cahyo. Selamat siang Pak Ajeng. Terima kasih sudah datang ke Metro Siang. Ya. Kita akan memulai pertanyaan ini dengan dasar permintaan dari Bapak sendiri selaku Mendagri untuk hal sara dalam Pilkada tahun 2018 mendatang. Mencermati gelagat perkembangan dan dinamika khususnya Pilkada serentak tahun 2016. Lebih khusus lagi Pilkada DKI untuk memasuki Pilkada serentak tahun 2018, 171 daerah yang mana hawanya, suasananya sudah memasuki suasana Pileg dan Pilpres dan sudah mencerminkan 68% pemilih nasional karena di daerah padat penduduk dan padat pemilih. Bapak Presiden Pak Jokowi mengingatkan kepada saya, tolong sosialisasikan terus dengan seluruh elemen masyarakat, koordinasi dengan KPU, Panwas, kepolisian, dengan pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat, menghimbau para calon kepala daerah, tim suksesnya, sampai ke Pilpres nanti, hilangkan kampanye yang berujar kebencian. Hate speech. Ya, Pak. Apalagi yang menyangkut sara, apalagi yang menyangkut berita-berita fitnah. Nah, Bapak Presiden meminta para calon pilkada khususnya harus adu program, adu konsep. Sehingga masyarakat pemilih tahu, oh mana pemimpin yang amanah, mana pemimpin yang nanti akan dipilih yang mampu meningkatkan percepatan pembangunan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, bagi kami Kemendagri, suksesnya pilkada maupun pemilu yang pertama, partisipasi politik masyarakat meningkat. 2015-2016 kerja KPU yang cukup bagus meningkat dari 70% ke 75%. Kami punya target sama dengan KPU kalau bisa ya di atas 78%. Yang kedua, tidak ada politik uang. Ini yang terus-menerus kita himbau. Ini tegas dihimbau ya? Dihimbau. Yang menghimbau termasuk yang tertangkap tangan harus ada sanksi. Baik oleh KPU, oleh Panwas, maupun oleh aparat kepolisian. Yang ketiga, kalau soal keamanan kami cukup optimis karena kinerja kepolisian, BIN, didukung oleh TNI, Gakumdu juga bagus. Yang keempat tadi, kampanye yang berujar kebencian. Nah, bagaimana Kemendagri sendiri bisa melihat bahwa isu sara ini akhirnya bisa sangat mempengaruhi para pemilih? Ya, ini kan media sosial ini kan sangat-sangat beragam ya. Apalagi di tingkat ibu kota saja kemarin sempat terjadi ketegangan. Soal ada proses hukum, sekarang sudah selesai, soal hari hanya aman, berkat kepolisian, didukung TNI, Satpol PP, jalan aman, tapi mencermati yang daerah padat kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulsel, Papua, ini harus dicermati. Apalagi ini sudah dekat, sudah memasuki tahapan-tahapan pemilu serentak dan Pilpres. Pasti kampanyenya akan berkaitan. Nah, inilah yang Bapak Presiden meminta kepada jajaran Kemendagri, bangun komunikasi dengan semua pihak, pasang spanduk, pasang iklan, harus intinya mengingatkan masyarakat. Jangan terkecoh dengan berita fitnah, kampanye yang berbau sara, apalagi kampanye yang berujar kebencian. Fokus saja adu program, adu konsep, adu gagasan, supaya masyarakat tahu apa program calon kepala daerah, program calon anggota DPD DPR, calon program capres dan cawapres. Yang
Itu aja intinya. Yang mengenai sosial media, karena hampir semua orang sekarang memiliki sosial media. Bagaimana mengantisipasi adanya hate speech atau ujaran kebencian yang akan bergulir banyak sekali sosial media menjelang Pilkada 2018? Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa melalui sosial media menyebarkan berita bohong, berita yang berujar kebencian, itu melanggar undang-undang dan ada sanksi pidananya, apalagi kalau ada yang melapor, itu kan belum dipahami secara keseluruhan. Banyak yang mendapat berita dengan bangganya langsung dia forward ke semua pihak. Padahal ini berita yang belum tentu benar, bisa berujar kebencian, apalagi yang berbau sara. Ini akan bisa merusak persatuan kesatuan, merusak stabilitas yang ada di daerah. Saya kira kepolisian sudah mencermati ini. Kominfo juga sama, punya program yang cukup masif. Media sosial juga punya desk pilkada, punya tim monitoring pilkada. Saya kira sama lah. Ini yang kami mohon kepada semua pihak, mari kita menghentikan kampanye-kampanye yang berujar kebencian. Pilkada kok milih kepala daerah. Malah ribut sendiri gitu ya Pak milih ya? anggota DPR, milih presiden, milih orang yang amanah, yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan dia kerjakan. Itu aja. Kita harus fokus benar terhadap isi dari pilkada tersebut adalah untuk mencari orang yang amanah seperti Orang yang Bapak amanah, katakan ya. iya. Dan pemirsa kita akan melimak informasi berikut ini akan kami sampaikan untuk Anda. Ini dia. Pilkada 2018 akan digelar di 171 daerah. Dan ini merupakan peta daerah rawan konflik Pilkada 2018. Ada 3 daerah dan juga Pilkada 2018 di Papua terdiri dari sejumlah daerah yang akan mengikuti Pilkada di tahun depan. Nah Bapak, tadi kita sudah lihat ada beberapa pemetaan daerah-daerah yang rawan konflik. Lalu kalau misalnya tadi Bapak katakan bahwa hate speech ataupun isu sara ini harus segera kita berantas, bagaimana antisipasinya kepada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang rawan konflik seperti tadi Pak? Area rawan konflik yang dideteksi memang belum tentu benar. Seperti 2016, wah Aceh akan ribut, Aceh lancar-lancar aja aman. Memang Papua ini adalah kondisi geografis, kondisi masyarakat, kemudian sistem yang noken, kemudian tidak. Ini memang menjadi pencermatan. Saya yakin kepolisian sudah memetakan. BIN juga sudah. Panwas, KPU, dan Kemendagri, Kesbangpol kami juga sudah memetakan itu. Jabar wajar karena Jabar itu jumlah pemilih paling besar di Indonesia. Berdekatan dengan ibu kota negara. Kalimantan Barat ada beberapa kelompok suku etnis. Memang tidak menutup kemungkinan di semua daerah. Karena yang penting adalah tim sukses maupun calon kepala daerah ya harus tadi mensosialisasikan. Ini loh, pilkada itu ada aturannya, ada yang mengawasi, ada undang-undang yang nggak boleh dilanggar, ada ancaman pidananya. Ingatkan saya supaya saya sebagai calon menjual program. Soal menang kalah kan Tuhan yang menentukan. Betul. Dan pilihan masyarakat. Nah kalau masyarakat akan memilih kalau program kita bagus. Jangan masyarakat memilih karena yang menang orang yang mengujar kebencian, yang mengujar fitnah-fitnah yang nggak benar. Karena janji kampanye itu janji politik loh. Janji politik calon kepala daerah yang nanti kalau dia berhasil menang menjadi program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Oke, terakhir Bapak, himbauan atau antisipasi yang akan dilakukan kepada masyarakat agar sudah jangan ada hate speech lagi di sosial media ataupun di kehidupan mereka masing-masing menjelang pilkada. Ya, pemerintah menghimbau, yang pertama KPU, Panwas, dan kepolisian ya harus tegas. Menindak kalau ada orang, kelompok, tim sukses, apalagi calon yang memang niatnya untuk memenangkan pilkada ini dengan cara-cara yang hitam, yang kotor ya Pak ya. Yang kedua kami mengimbau pada masyarakat bahwa cermati kampanye calon kepala daerah sampai calon presiden. Bagaimana konsepnya, gagasannya, membangun daerah dengan baik untuk memilih pemimpin yang amanah tadi, yang bertanggung jawab pada masyarakat, daerah, dan pada Tuhan. Fokus, jangan karena mencermati dari media sosial saja. Itu himbauan kami. Yang ketiga ya
Ini sudah jalan, semua media cetak, elektronik, semua elemen-elemen demokrasi yang terhormat anggota DPR juga punya niat yang sama melalui program masing-masing untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan hanya karena urusan orang jadi gubernur, bupati, wali kota, DPR, akhirnya pecah. Iya. Yang tadinya satu keluarga nggak Jadi ada pecah, masalah, jadi nggak kenal, nggak mau ngobrol lagi ya Pak ya? ya, ini sangat disayangkan. Baik, terima kasih. Kita kasih. harapannya sama Pak, pemilu harus bersih, jujur, dan juga damai. Terima kasih Pak Cahyo Terima Kumolo kasih. telah bergabung Selamat siang. bersama kami di Metro Siang.